Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Republik Gcam. Oke teman-teman semuanya, jadi spesial banget di video kali ini saya akan bagikan tutorial terbaru cara download dan cara menginstal aplikasi Gcam yang cocok untuk perangkat Poco C55. Jadi Gcam yang saya bagikan ini sangat spesial karena dia sudah support untuk mode malam ya teman-teman. Jadi seperti apa tutorial cara download dan cara menginstal aplikasi Gcam-nya, simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, jadi untuk langkah yang pertama tentunya di sini kita membutuhkan aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Untuk cara download aplikasi Gcam-nya, kalian di sini tinggal masuk aja ke dalam deskripsi video. Karena untuk link Gcam-nya di sini saya sediakan di deskripsi video ya teman-teman. Dan untuk aplikasi Gcam ini tentunya gratis tanpa menggunakan password. Jadi silahkan kalian download aja. Dan Gcam ini tentunya dia sudah support semua perangkat atau semua versi Android ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung aja download untuk aplikasi Gcam-nya. Kita klik linknya seperti ini. Oke, setelah kita klik link Gcam-nya, maka secara otomatis di sini kita akan diarahkan langsung ke website resmi aplikasi Gcam-nya. Dan di sini nanti kalian akan lihat tersedia dua aplikasi Gcam. Mungkin nanti membuat sedikit bingung ya teman-teman. Jadi saya jelaskan di sini untuk link yang pertama ini khusus untuk perangkat yang sudah support ultrawide ataupun makro. Kemudian untuk link yang nomor 2 ini dia khusus untuk perangkat yang belum support ultrawide ataupun makro ya teman-teman. Tentunya di sini kalian bisa menggunakan dua-dua ya teman-teman. Tapi misalkan perangkat kalian itu belum support ultrawide ataupun makro dan kalian download yang pertama ini, saat kalian mengaktifkan lensa ultrawide ataupun lensa makronya itu akan terjadi force close. Jadi seperti itu penjelasannya teman-teman. Dan di sini untuk selanjutnya kita akan coba langsung download aja. Dan ini sebagai contoh, kita coba langsung download dengan cara kita klik link Gcam-nya yang berwarna biru ini. Setelah kita klik, biasanya nanti dia ada iklan seperti ini. Kita bisa kembali, kemudian kita coba lagi ya teman-teman. Oke, setelah kita coba lagi, maka muncul notif download seperti ini. Kita bisa langsung download aja dan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke teman-teman, untuk langkah yang kedua, jika aplikasi Gcam-nya tadi sudah berhasil kalian download, maka langkah selanjutnya tentunya kalian tinggal install aja untuk aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Jika nanti saat kalian melakukan penginstalan aplikasi Gcam-nya terdeteksi aplikasi berbahaya ataupun tidak aman, kalian tidak perlu khawatir karena aplikasi ini 100% aman ya teman-teman. Jadi kalian bisa lanjutkan aja untuk menginstalnya. Oke, jika aplikasi Gcam-nya sudah berhasil kalian install, untuk selanjutnya di sini langsung buka aja untuk aplikasi Gcam-nya. Dan jika kalian baru pertama kali menginstal aplikasi Gcam, nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Kalian bisa klik izinkan semuanya sampai selesai. Maka di sini untuk aplikasi Gcam-nya sudah terbuka, artinya di sini aplikasi Gcam sudah berhasil kita install dan sudah siap untuk kita gunakan. Nah, berhubung karena ini tadi saya download yang link yang pertama, di sini dia tersedia soket menu untuk mengaktifkan lensa ultrawide ataupun lensa makronya ya teman-teman. Jadi Gcam yang saya bagikan ini merupakan Gcam 32 bit, artinya Gcam 32 bit ini belum support config. Meskipun Gcam ini belum support config, tentunya fitur yang dimiliki oleh Gcam ini sudah lengkap ya teman-teman. Salah satunya dia sudah support untuk mode malam. Kemudian untuk fitur selanjutnya di sini ada fitur HDR dan juga fitur flash ya teman-teman. Nanti kalian bisa coba satu persatu. Nah, untuk fitur unggulan lainnya tentunya di sini dia juga sudah support untuk video. Jadi kalian bisa merekam video menggunakan aplikasi Gcam ini. Kemudian di sini ada juga dia untuk fitur mode potret teman-teman. Jadi kalian bisa mengambil objek supaya latar belakangnya bisa ngeblur menggunakan mode potret ini. Kemudian ada filter. Jadi fitur ini dia hanya dimiliki oleh Gcam ini, namun tidak dimiliki oleh Gcam lainnya. Dan di sini kalian bisa juga mengatur exposure teman-teman. Cara mengatur pencahayaan atau exposure itu cukup mudah. Kalian tinggal tap ke gambarnya seperti ini. Dan kalian lihat ada menu di sebelah kanan ini. Kalian bisa geser-geser seperti ini. Nah, mungkin nanti ada banyak pertanyaan dari kalian teman-teman. Gimana caranya agar gambarnya menjadi tampilan full? Caranya cukup mudah. Kalian bisa masuk ke bagian pengaturan Gcam-nya ya teman-teman. Nah, untuk cara masuk ke pengaturan Gcam-nya, kalian tinggal klik aja icon gear yang ada di kiri pojok atas ini.
Setelah kalian klik, nanti di sini ada banyak sekali fitur ya teman-teman. Termasuk di sini kalian bisa juga mengaktifkan fitur mode malam ataupun HDR. Kemudian ada flash, timer, kemudian ada retouch wajah. Nah, kemudian di sini ada rasio tinggi lebar, dan ini kalian bisa atur supaya rasio gambarnya menjadi lebar ya teman-teman. Contoh kita ubah ke 16:9 seperti ini. Kemudian untuk fitur selanjutnya teman-teman, di sini ada simpan selfie sebagai di pratinjau. Nah, ini berfungsi agar saat kita mengambil foto selfie tidak terbalik ya teman-teman. Kita bisa aktifkan. Kemudian ada jenis peta, kita bisa juga aktifkan seperti ini teman-teman, supaya lebih mempermudah kita saat mengambil objek ya. Kemudian di sini ada simpan lokasi, dan kemudian untuk fitur selanjutnya ada penyimpanan. Jadi penyimpanan ini kalian bisa pilih kalian mau menyimpan hasil fotonya di penyimpanan internal ataupun di penyimpanan memori tambahan atau SD card ya teman-teman. Contoh seperti ini, kita aktifkan yang kartu SD. Oke, kemudian ada pemindai. Jadi nanti kalian bisa coba satu persatu untuk fiturnya. Oke, dan ini tadi untuk jenis peta udah kita aktifkan, dan rasio gambar pun udah menjadi full. Dan sekarang kita cek ya teman-teman. Nah, di sini untuk tampilannya sudah berubah drastis. Di sini kita sudah merubah untuk rasio gambar, dan jenis peta pun di sini sudah kita aktifkan ya teman-teman. Jadi bagus banget Gcam ini untuk fitur-fitur yang disediakan. Dan untuk beberapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi teman-teman. Dan itulah hasil dari Gcam ini di perangkat Poco C55. Hasilnya cukup bagus. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri ya teman-teman. Bagus enggaknya itu hasil foto tergantung dari pencahayaan dan juga objek. Dan yang paling utama itu tergantung dari skill kalian mengambil foto ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Dan kalian tetap setia terus di channel ini supaya channel ini lebih berkembang ya teman-teman. Dan nantikan juga video-video terbaru lainnya tentunya dari channel Republik Gcam.